البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belum menyelesaikan hadis yang ke-53 tentang utusan Abdul Qais yang datang dari Bahrain itu. Kemudian disebutkan di sini setelah Abu Jamrah yaitu Nasr bin Imran rahimahullahu ta'ala menyebutkan, saya tinggal selama 2 bulan menyertai beliau. Summa qol, lalu Ibnu Abbas berkata, inna wafda Abdul Qais lamma atahun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perutusan Abdul Qais tatkala mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita apa ini? Kenapa tiba-tiba Ibnu Abbas cerita demikian? Jadi di dalam riwayat yang lain ada seorang wanita dari orang-orang yang mana Nasr bin Imran ini menjadi penerjemah antara Ibnu Abbas dengan mereka. Ada seorang wanita yang bertanya bagaimana apa hukum membuat sari buah dari, yaitu yang dimasak pada ketel tertentu. Lalu Ibnu Abbas mengatakan itu tak boleh, itu haram. Maka Nasr bin Imran mengatakan, yaitu berkata kepada gurunya ini, sesungguhnya saya biasa melakukan seperti itu. Maka Ibnu Abbas mengatakan itu tak boleh. Lalu menyebutkan hadis ini, menyebutkan secara panjang dan tidak mengatakan sisi pendalilannya di sini. Ini disebutkan oleh Al-Karmani rahimahullahu ta'ala bahwasanya ini menunjukkan boleh seorang mufti atau seorang alim di dalam menjawab pertanyaan, persoalan, dia menyampaikan dalil walaupun tidak menyebutkan sisi pendalilannya di tengah atau di awal atau di akhir, apabila si penanyanya ini termasuk orang yang punya basirah. Tinggal disebutkan hadisnya secara lengkap, si penanyanya tahu, oh sisi pendalilannya yang paling belakang itu. Ini boleh. Adapun kalau orang awam tentunya kita perlu menjelaskan secara lebih jelas. Orang awam tak paham yang pendalilan yang panjang-panjang lalu tidak dijelaskan intinya yang mana, perlu kita jelaskan. Baik, di sini Ibnu Abbas mulai bercerita bahwasanya mereka tatkala mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, manil qaum au manil wafd, siapa kaum ini atau siapakah rombongan perutusan ini? Ini menunjukkan boleh tuan rumah bertanya ini siapa dan sebagainya, agar mampu meletakkan meletakkan masing-masing utusan, masing-masing tamu tepat pada tempatnya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian mereka menjawab Rabi'ah. Baik. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan boleh seseorang menisbatkan diri pada kabilah yang besar, walaupun jelas yang datang mereka bukan betul-betul semua Rabi'ah, tetapi hanya sebagian dari Rabi'ah, karena mereka ini adalah Abdul Qais. Abdul Qais ini dari keturunan Rabi'ah, tapi bukan semua Rabi'ah. Baik. Rabi'ah bin Ma'ad bin Adnan. Abdul Qais, Rabi'ah punya anak banyak, diantaranya adalah Abdul Qais. Ini dari keturunan Abdul Qais, tapi mereka langsung menisbatkan kepada kabilah yang besar yaitu Rabi'ah. Ini boleh. Dalam riwayat yang lain, nahnu min Rabi'ah, kami sebagian dari kabilah Rabi'ah. Sama, tapi istilahnya dari jalur Qusay bin Kilab, dari jalur Quraisy. Yang ini bukan Quraisy, ya, pangkat sepupu di datuk-datuk sana. Qal marhaban bil qaum au bil wafd ghaira khazaya wala nadama. Kemudian Rasulullah mengatakan, selamat datang bagi kaum ini atau bagi rombongan ini tanpa ada kesedihan dan tanpa ada penyesalan. Ini menunjukkan disunahkan untuk mengucapkan marhaban. Ini adalah mansub maf'ul bih untuk fi'il yang tersembunyi. Takdirnya adalah sodaftum rahban,
Cuma ini marhaban dia Master Mimi, rohban. Anda menjumpai kelonggaran, kelegaan, silakan Anda diterima dengan tangan terbuka, dengan hati yang lapang dan seterusnya. Nah, disingkat jadi marhaban. Ini disunahkan agar orang yang datang jauh-jauh itu gembira dengan penyambutan kita. Marhaban. Iya, akhirnya agak berlebihan. Ghaira khazaya, dalam keadaan kalian itu atau mereka itu tidak mengalami rasa malu dan kesedihan. Khazaya khizyun, ini adalah kesedihan dan rasa malu. Dari mana mereka Rasulullah mengatakan tanpa mengalami rasa malu dan kesedihan? Yaitu mereka tidak layak dihinakan sama sekali sebagai rombongan yang tertinggal. Walaupun mereka datangnya ini adalah yaitu setelah Fathu Makkah. Orang sudah banyak masuk Islam, orang sudah banyak mengalami peperangan, rombongan Bahrain baru tiba. Tapi Rasulullah menghibur, engkau tak perlu sedih, kalian tidak perlu sedih karena kalian bukan orang yang tertinggal. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kalau umur kita panjang insya Allah sampai di situ, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sholat Jumat pertama kali didirikan di dunia ini, tentunya dari umat Muhammad, adalah di Masjid Nabawi dan di Masjid Bahrain milik Abdul Qais, menunjukkan mereka sudah lama masuk Islam, cuma baru mampu sampai ke Nabi di tahun itu. Jadi mereka termasuk orang-orang yang sudah lama masuk Islam, maka tak perlu malu dan bersedih hati datangnya belakangan. Kenapa? Iya, di Bahrain itu. Ternyata itu masjid kedua tertua yang menjalankan sholat Jumat. Baik. Wala nadama, dan dalam keadaan kalian atau mereka tidak mengalami penyesalan. Ya, kalian tidak akan menyesal datang sekarang. Akan disambut oleh Nabi, diberi ilmu dan sebagainya. Faqalu ya Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyak. Lalu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk mendatangi Anda illa fi syahril haram, kecuali di bulan suci. Disebutkan oleh Al-Karmani, ini menunjukkan disyariatkannya seseorang itu kalau tidak mampu mengunjungi orang yang dicintai untuk menyebutkan udzur. Kenapa sudah lama tak datang, misalkan memberikan udzur, tak mampu karena demikian. Baik, bukan sekedar tak kisah, tak ambil berat, bahkan menyampaikan udzur. Apalagi ini belum pernah jumpa, tapi belum pernah jumpa mereka sudah masuk Islam. Mereka menerima dakwah walaupun dari mulut ke mulut, menunjukkan kuatnya pembenaran di hati mereka. Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kufari Mudhar. Dalam keadaan antara kami dan Anda ada desa ini dari orang kafir Mudhar. Hayyu ini asalnya adalah tempat. Nama apa, maskan, tempat tinggal. Tetapi sering dia itu dijadikan sebagai sukan, sebagai orang-orangnya. Desa. Makanya istilah desa ini boleh jadi untuk tempat tinggalnya, boleh jadi untuk orang-orang yang di situ. Nah, jelas yang dimaksud bukan tempat tinggal, tapi orang-orangnya. Yang menghalangi adalah orangnya. Orang-orang yang kafir dari Mudhar itu. Nah, Mudhar ini masih saudara mereka, tetapi kufar, tak mau masuk Islam. Mudhar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi antara Rabi'ah dengan Mudhar ini terjadi persaingan. Untuk yang Rabi'ah mereka sudah masuk Islam, sementara yang Mudhar mereka masih kafir, tak mau masuk Islam, menunggu sampai Quraisy yang di tanah suci masuk Islam. Nah, makanya orang-orang Rabi'ah ini memang semangat Islamnya tinggi sekali, sampai-sampai mereka sudah melancarkan peperangan melawan orang kafir itu, walaupun tidak dipimpin oleh Nabi, jaraknya jauh. Mereka di Bahrain. Betul-betul keimanan yang hebat sekali yang di Bahrain itu. Famurna bi amrin fasl, maka perintahkan kepada kami dengan perintah yang jelas. Fasl artinya bayyin, wadih, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, dijelaskan oleh Al-Karmani dan yang lain-lain.
nukhbiru bihi mawara'ana, yang dengan itu kami kabarkan kepada orang-orang yang di belakang kami. Ini menunjukkan disunahkannya untuk menukilkan ilmu. Ilmu terkadang tidak sampai secara langsung, bahkan boleh dikatakan semuanya tak ada yang sampai secara langsung dari Nabi ke kita, tapi dari riwayat melalui para rawi. Nah, diantaranya adalah ini, mereka sebagai perantara antara Nabi dengan umat Islam yang di Bahrain. Baik. Mawara'ana, orang-orang yang di belakang kami ini siapa? Ini umum, kata Al-Hafidh. Baik itu anak istri mereka ataupun orang-orang yang di desa mereka. Ini wara'ana boleh jadi artinya kembali ke tempat, tapi juga boleh jadi kembali ke waktu, yaitu sampai bahkan nanti orang-orang yang lahir setelah kami, mereka akan mendapatkan ilmu ini secara turun-temurun. Maka ajarkan kepada kami ajaran yang pasti, karena waktunya sangat singkat, kami tak mampu lama di sini. Ya, ini baru warisan nenek moyang yang benar, yang hasilnya itu didapatkan dari mereka rihlah kepada Nabi. Wa nadkhulu bihil jannah, dan dengan itu kami masuk ke dalam surga. Lalu Nabi menyebutkan amalan-amalan. Ini menunjukkan agama ini dibangun di atas amalan-amalan. Nah, disinilah ada bantahan terhadap Murji'ah, sehingga hadis ini dimasukkan dalam Kitabul Iman. Baik. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya sebab masuk surga adalah amalan-amalan, bukan dengan angan-angan, tetapi dengan cara beramal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab, may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa, dan seterusnya itu sampai apa? Nudkhilhul jannah. Bahwasanya pahala itu tidak berdasarkan angan-angan kalian ataupun angan-angan ahli kitab. Barang siapa berbuat suatu keburukan, kami akan membalasi dia, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong dari kami. Dan barang siapa mengerjakan amal soleh dari kalangan lelaki ataupun perempuan, kami akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi kuncinya adalah amalan. Menunjukkan agama ini berdiri di atas amalan-amalan, tidak seperti ajaran orang-orang Murji'ah. Wa sa'aluhu 'anil ashribah, mereka bertanya kepada Nabi tentang minuman. Dijelaskan oleh Al-Karmani, maksudnya adalah al-mashrubat. Ini ashribah ini adalah jamak dari syurub, yaitu masdar. Tetapi yang dimaksudkan adalah isim maf'ul, mashrubat, yang diminum. Apa saja yang masalah yang boleh diminum. Fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk melakukan 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara juga. Karena waktunya pendek, maka Nabi berikan kepada mereka yang simple-simple, yang sederhana tetapi pasti. Amarahum bil imani billahi wahdah. Nabi memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah semata. Ini perintah tertinggi dan paling mendasar, iman. Karena kalau tidak punya ini berarti dia kafir, sama dengan mudhar waktu itu. Maka kuncinya ada pada iman. Qal atadruna mal imanu billahi wahdah. Lalu Nabi bertanya, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata? Berarti dari sini ada faidah sebagaimana disebutkan oleh Ali Al-Qari di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih ketika mensyarah hadis ini. Disunahkan ketika menyampaikan pelajaran itu melalui proses tanya jawab. Kita tanya kepada murid kita sebelum kita jelaskan, lisyad dilintibah, untuk apa? Menarik perhatian. Mungkin murid sedang apa? Ingat yang lain, atau murid-murid mungkin sedang fly, sedang menghayal yang lain. Nah, ditanya coba, tahukah kalian masalah ini? Agar perhatian mereka jadi disegarkan kembali. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dijelaskan oleh Qadhi Iyad bahwasanya ini menunjukkan adabnya mereka, adabnya para murid. Apabila tidak tahu, mereka bilang Allahu a'lam atau la adri atau kalimat yang seperti itu. Baik. Kenapa tidak cukup mengatakan Allahu a'lam, tapi mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam? Di situ ada isyarat ingin diberitahu oleh Rasul.
Allah tak mungkin memberitahu kita secara langsung karena kita bukan nabi, tetapi Allah memberitahu melalui perantara para rasul. Untuk yang umat ini, ketika nabi betul-betul masih hidup ya dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau setelah nabi wafat cukup Allahu a'lam, lalu minta ustadznya atau muallimnya atau syekhnya yang mengajarkan. Baik. Adapun untuk ini apa ini tadi? Amarahum bil imani billahi wahdah. Wahdah di sini adalah masdar mansubun alal haliyah, yaitu apa? Maf'ul mutlaq afan. Alal khilaf, ada yang bilang hal, ada yang bilang maf'ul mutlaq. Dua-duanya boleh. Asalnya adalah masdar bimana isim fa'il wahidan. Al imani billahi wahidan. Ini sebagai hal. Tapi dalam keadaan Allah itu satu saja, tak punya anak, tak pula diperanakkan. Yang meyakini Tuhan punya anak, selamat lahirnya Tuhan anak, ini hampir-hampir membuat langit itu runtuh, gunung-gunung itu jatuh dan bumi terbelah. Na'udzubillah. Kalau Allah tidak menahan, niscaya semuanya sudah lenyap itu. Baik. Kemudian disebutkan di sini qal syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Syahadah dijelaskan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, ini mencakupi 3 perkara, yaitu persaksian hati bahwasanya memang hanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang benar, dan pengakuan lisannya bersyahadatain. Kemudian anggota badan bersaksi dengan cara apa? Rukuk sujudnya hanya untuk Allah dan sebagainya itu. Demikian pula wa anna Muhammadar Rasulullah, betul-betul dengan cara menaati dan mengikuti Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu yang paling mendasarnya adalah kembali kepada tauhidul uluhiyah dan tauhidur risalah, tidak mencari nabi yang lain sudah. Wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, penunaian zakat, wa siyamu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, Imam Bukhari mendatangkan hadis ini di bagian ini untuk menunjukkan bahwasanya Islam dan iman itu satu. Karena Nabi mengatakan apa? Saya perintahkan pada kalian untuk beriman. Ternyata isinya rukun Islam, menunjukkan Islam dan iman itu satu. Dan ini telah dibahas. Yang betul adalah apa? Terkadang menunjukkan kesamaan, terkadang ada sisi perbedaan. Tak masalah. Kemudian ternyata di sini tidak menyebutkan haji. Kenapa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, karena pada waktu itu belum masuk waktu haji, yaitu belum turun perintah tentang wajibnya haji, sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam Ikmalul Mu'lim, sehingga tidak disebutkan di situ haji karena belum turun yaitu apa? Kewajiban haji. Haji alal khilaf, ada yang bilang tahun 8, ada yang mengatakan tahun 9. Ketika Abdul Qais tiba, waktu itu belum turun kewajiban haji. Walaupun di zaman jahiliyah ada haji, tetapi tidak sampai menjadi rukun Islam. Tetapi Rasulullah mengatakan di sini wa antu'tu minal maghnamil khumus, dan kalian memberikan 1/5 dari ghanimah. Kenapa tahu-tahu membicarakan masalah ghanimah? Dijelaskan oleh semua pensyarah karena orang-orang Bahrain ini betul-betul mereka adalah ahli jihad. Mereka sudah lama masuk Islam dan mereka siap menghadapi walaupun masih keluarga kabilah mereka yang kafir, yaitu yang Mudhar itu. Padahal masih sama-sama dari keluarga Ma'ad bin Adnan. Tetapi tatkala yang Mudhar ini kafir harbi, maka yang muslim ini dengan kekukuhan iman mereka sering berjihad memerangi orang-orang itu. Makanya Rasulullah mengingatkan membayarkan 1/5 dari ghanimah. Untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya, untuk fuqara wal masakin dan sebagainya itu. Yang 4/5 dibagi di antara para mujahidinnya. Sekarang ada sisi balaghah yang indah di sini. Kita lihat tatkala Nabi bertanya kepada mereka, tahukah kalian apa itu iman?
Yang pertama, Nabi mengatakan syahadah, yaitu dengan pola masdar, syahadatu. Kemudian iqamu, ini juga masdar. Ita'u, ini juga masdar. Siyamu, ini juga masdar. Yaitu apa? Ini menunjukkan jumlah fi'liyah, menunjukkan istiqrar, sudah menetap perkara ini. Tetapi ketika membicarakan masalah ghanimah, tahu-tahu Nabi menggunakan an dan jumlah fi'liyah, wa antu'tu minal maghnamil khumus, yaitu dengan pola apa? Pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mansub dengan an. Kenapa? Ini menunjukkan apa? At-tajaddud, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani. Perkaranya terbaharui. Kalau ada jihad dan kalian mendapatkan ghanimah, jangan lupa membayarkan 1/5-nya. Ini ada isyarat, walaupun sholat juga setiap hari ada 5 sholat, puasa setiap tahun ada puasa sebulan. Tetapi yang lain-lain itu polanya mustatir, sudah menetap, sudah pasti. Sementara untuk ghanimah ini tidak pasti. Ini perkara yang terbaharui dan tidak pasti. Kalau ada jihad, alhamdulillah. Kalau ada ghanimah, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak mengapa. Makanya polanya berubah menjadi jumlah fi'liyah. Walaupun kita tahu an dan setelahnya itu bermakna masdar lagi, tetapi Nabi sengaja menggunakan an dengan fi'il mudhari, menunjukkan ini perkara yang terbaharui. Inilah sisi balaghah yang dipakai oleh Nabi. Kenapa polanya dirubah macam itu? Wa nahahum an arba', dan Nabi melarang mereka dari 4 perkara. Anil hantam, yaitu dari hantam, yaitu apa? Membuat sari buah dari semacam apa istilahnya, ceret atau teko atau apa yang terbuat dari logam. Wadubba, kenapa? Iya, jus. Ini semuanya jus. Jubba ini membuat jus tetapi dari labu. Wan naqir, yaitu membuat jus tetapi dari apa? Dari lubang pohon kurma. Kemudian muzaffat. Muzaffat ini dari sejenis tembikar dari tanah liat. Wa rubbama qala, terkadang mengatakan muqayyar, hampir sama dengan nakir. Intinya adalah melarang mereka dari perusak akal. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tahu keadaan mereka, bahwasanya di sana di Bahrain waktu itu, yaitu hasil dari buah-buahan mereka, baik itu kurma ataukah anggur ataupun yang lain, itu banyak. Sehingga agar tidak rusak, biasanya mereka membuat sari buah atau membuat kismis atau membuat jadi khamar. Nabi tahu di sana. Ini menunjukkan seorang dai sebelum berfatwa, dia perlu mengumpulkan data-data terkait dengan pertanyaan, terkait dengan keadaan si penanya dan sebagainya, agar fatwanya itu sesuai. Kalau tidak tahu, tak perlu memaksakan. Bilang wallahu a'lam, coba tanya ke ulama yang lain misalkan, atau tanya ke cikgu yang lain dan seterusnya. Baik. Di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, maka rombongan tadi mengatakan, ya Rasulullah, wa ma yudrika an hadza, wahai Rasulullah, apa yang Anda ketahui tentang alat-alat ini? Rasulullah mengatakan, bala, bahkan saya tahu. Lalu disebutkan begini. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna ardana kasiratul jirdan, wahai Rasulullah, sesungguhnya negeri kami itu banyak tikus. La yaslam minha ujumun illa akalatha. Tidak ada satu kulit pun yang selamat kecuali sudah dimakan oleh tikus-tikus itu. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain para rombongan Bahrain bertanya, wahai Rasulullah, kalau dengan alat-alat ini tak boleh, bagaimana cara kami membuat jus? Rasulullah mengatakan min astiyatil udhum, yaitu dari kantung-kantung kulit. Lalu mereka mengatakan, di tempat kami banyak tikus, tak ada kulit yang selamat. Maka Rasulullah mengatakan dalam riwayat Muslim, wa in akalathu jirdan, walaupun dia dimakan oleh jirdan, oleh tikus-tikus itu, sampai diulang 3 kali. Ini menunjukkan bahwasanya kalau si penanya menyebutkan uzur, meminta keringanan, tetapi keringanan itu tetap menimbulkan bahaya, maka si mufti jangan memberikan keringanan demi keselamatan mereka. Manusia pandai untuk bertahan hidup, tahulah bagaimana caranya menghadapi tikus. Masa kita kalah dengan tikus, dan seterusnya. Hadis ini sebenarnya sudah dimansuh
dengan hadis muttafaqun alaih dari, kalau tak salah hadisnya apa itu, Jabir bin Abdullah, dan juga hadis Imran bin Husain, bahwasanya Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum anil intibat, sesungguhnya saya dulu melarang kalian dari membuat sari buah minal asqiyah, dari kotak, dari bekas-bekas itu. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Fantabidu min kulli asqiyah wala tashrabu khamra. Sila kalian membuat sari buah dari alat apapun, tetapi jangan meminum khamar. Yaitu apa? Kalau dia sudah mulai memabukkan, maka dibuang saja. Baik. Dan kata Al-Hafidz ini menunjukkan Ibnu Abbas waktu itu belum tahu bahwasanya hadis ini sudah mansukh. Baik. Makanya beliau berfatwa dengan menyebutkan hadis ini, berfatwa kepada wanita yang bertanya dan berfatwa kepada Nasr bin Imran. Padahal hadis ini sudah mansukh tentang diharamkannya membuat sari buah dari 4 alat-alat tadi. Kemudian di akhir hadisnya Rasulullah mengatakan ihfazuhun, hafalkan perkara ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan dorongan, anjuran untuk para murid itu menghafal ilmu. Tidak selalu kita mampu membawa buku, membawa MP3, membawa apa itu alat-alat perekam, tetapi hendaknya kita juga memiliki hafalan yang bagus. Orang mampu menghafal musik, kenapa tak mampu menghafal hadis? Paling tidak apa, hafal intinya kalau tak mampu menghafal secara lengkap. Karena ini akan sangat membantu untuk kita menyampaikan ilmu, membantu kita untuk mengingat dan sebagainya. Kalau kita punya hafalan, kalau tak punya hafalan sama sekali, susah tentunya. Wa akhbiru bihinna ma wara'akum, dan kabarkan tentang ini orang-orang di belakang kalian. Kata Al-Hafidz ini menunjukkan disyariatkannya nasrul ilm, penyebaran ilmu, mengajarkan pada yang lain, pahalanya untuk kita. Bayangkan kalau anak-anak mereka, cucu mereka, orang-orang kampung banyak sekali ilmunya sampai ke mereka, kita dapat pahala terus itu. Ini keutamaan menyebarkan ilmu. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.